Selamat malam ya. Semoga dalam keadaan rahayu. Baik. Jadi begini, ketika kita bicara dengan bahasa, ya, bahasa itu jangan diartikan sebagai alat komunikasi. Bahasa itu diartikan sangat luas. Ya, sangat luas, yaitu bahasa sebagai, ya, satu, dia sebagai sistem yang berstruktur yang dipakai atau yang digunakan oleh masyarakat setempat. Sehingga bahasa itu berkaitan sekali dengan yang namanya budaya. Ya. Jadi berkaitan sekali yang namanya budaya. Nah, jadi kenapa saya mengatakan begitu? Karena bahasa itu digunakan oleh masyarakat setempat. Itu menggunakan sistem-sistem yang berlaku berdasarkan budaya. Nah, itulah yang kita sebut dengan struktur. Ya, struktur itu ada lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat itu, lapisan masyarakat itu tentu ada yang mempunyai posisi atau status sosial yang lebih tinggi, yang setara, dan yang lebih bawah. Nah, penggunaan bahasa ya dengan yang setara tentu akan berbeda dengan penggunaan bahasa yang lebih atas atau yang lebih di bawah. Nah, jadi kalau kita bicara dengan bahasa itu tidak berhenti sampai di sana, tetapi juga ya berkaitan juga yang disebut dengan bahasa interpersonal. Ya, Halide mengatakan bahwa bahasa itu pada tingkat orang dewasa, bahasa itu bisa dilihat dari 3 fungsi. Yang pertama, itu kita sebut dengan yang namanya ideasional, yaitu bahasa yang menyatakan pengalaman atau sesuatu yang terjadi di alam semesta ini gitu. Ya. Jadi alam semesta ini. Kemudian yang kedua disebut dengan bahasa interpersonal, yaitu bahasa yang digunakan untuk pergaulan. Ya, jadi disebut dengan bahasa interpersonal atau disebut dengan interaksi sosial. Ya. Yang ketiga itu namanya bahasa tekstual. Tekstual itu berkaitan dengan bagaimana ya topik yang dibicarakan, bagaimana gaya bahasa yang digunakan, bagaimana kenyambungan antara klausa satu dengan klausa berikutnya. Ya, itu yang kita sebut dengan tekstual. Ya, kali ini kita akan lebih banyak berbicara dengan bahasa sebagai interpersonal. Jadi bahasa interpersonal, sekali lagi, bahasa interpersonal itu adalah bahasa yang digunakan untuk bahasa komunikasi yang melibatkan pelibat-pelibat. Ya. Terus dalam pelibat-pelibat itu nanti akan ada yang kita sebut dengan bahasa struktur tadi, seperti yang tadi. Jadi ketika kita berbahasa melibatkan interpersonal, jadi ada pihak lain atau partisipan lain, tentu kita akan berbicara tentang bagaimana modalitas. Nah, jadi dengan bicara dengan modalitas dan bentuk klausa, maka
akan terbentuklah yang namanya evaluasi. Nah, evaluasinya inilah yang kita sebut dengan appraisal. Ya, jadi ketika kita belajar bahasa, jadi tidak hanya bicara dengan komunikasi saja, tetapi bagaimana bahasa itu digunakan, ya, yang melibatkan orang lain, sehingga muncullah yang namanya evaluasi lagi, ya, atau yang disebut dengan appraisal tadi. Nah, kitalah yang akan dilihat bagaimana bahasa yang digunakan di masyarakat. Ya, sekali lagi saya tekankan lagi, bahasa itu jangan dilihat hanya satu sudut aspek saja. Ya, bahasa itu ada verbal dan bahasa nonverbal itu. Sekali lagi, bahasa itu ada dua, yaitu ada bahasa verbal dan ada bahasa nonverbal. Bahasa verbal itu ya bahasa tulisan, bahasa lisan yang bisa diungkapkan, ya, itu namanya bahasa verbal. Tetapi kalau bahasa-bahasa nonverbal itu adalah bahasa-bahasa yang tidak bisa diungkapkan. Nah, baik bahasa verbal maupun bahasa nonverbal, nanti orang bisa memberikan interpretasi. Inilah yang disebut dengan sosial semiotik, atau ya dalam bahasa Indonesia semiotika sosial. Begitu. Nah, ketika kita berperilaku di masyarakat, nanti orang akan mengevaluasi kita. Evaluasi atau appraisal itu digolongkan menjadi tiga. Yang dilihat dari perilaku kita itu dilihat dari tiga aspek. Yang pertama itu adalah attitude, ya. Yang kedua itu adalah engagement. Yang ketiga itu namanya graduation. Oke. Nah, ketika kita bicara dengan apa yang namanya attitude, itu adalah bagaimana kita bertingkah laku. Ya, bagaimana kita bertingkah laku di masyarakat. Itu yang kita akan dinilai, bagaimana perasaan kita, bagaimana perasaan orang lain terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pengguna bahasa itu sendiri. Yang kedua, kita bicara dengan engagement, bagaimana keberpihakan, ya, namanya engage itu adalah keberpihakan bahasa, ya, yang digunakan oleh penutur atau pengguna bahasa terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh atau yang terjadi di masyarakat. Nah, yang berikutnya itu ada namanya graduation. Itu bagaimana penekanannya, bagaimana ya keterkaitannya dengan apa yang kita sebut tadi dengan yang namanya evaluasi itu. Nah, di sana akan ada bagaimana perasaan yang diungkapkan, apakah dia dengan cara tinggi dibesarkan, ya, atau dengan cara direndahkan, diminimalkan dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita akan berbicara dengan bagaimana attitude itu terhadap suatu fenomena. Attitude itu, ya, yang disebut dengan the way of feeling. Nah, tentu kalau seperti itu, the way of feeling berarti berkaitan dengan bagaimana suatu perasaan yang dialami oleh orang lain atau pengguna bahasa terhadap suatu tindakan atau suatu entitas. Itu yang namanya the way of feeling. Nah,
The way of feeling itu, nah, jadi saya akan nanti akan silih berganti mengatakan the way of feeling, ya, the way of feeling, terus ada namanya attitude dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara dengan the way of feeling itu, ya, the way of feeling itu berarti kita bicara dengan yang namanya satu, emosional, ya, yang kita sebut dengan affect. Nah, jadi ketika kita menghadapi sesuatu atau melihat sesuatu berarti kita kan mempunyai respon, ya, mempunyai respon terhadap suatu fenomena. Nah, fenomena inilah nanti akan direalisasikan dalam bentuk emosional. Inilah yang disebut dengan efek. Contoh, ya, dia marah dengan saya. Oh, berarti dia marah, berarti dia sama dengan apa? Tidak nyaman, ya, tidak senang, ya, begitu. Nah, itu konsepnya, ya. Nah, itu attitude dibagi menjadi tiga, ya. Nah, yang pertama itu ada yang disebut efek tadi. Sekarang yang kedua berkaitan dengan tingkah laku. Yang tadi berkaitan dengan emosional. Yang berikutnya berkaitan dengan tingkah laku. Ya, tingkah laku. Nah, tingkah laku ini, sekali lagi, tingkah laku ini yang dilihat oleh orang lain. Ya, dilihat oleh orang lain. Nah, sehingga sekali lagi, sehingga orang lain akan memberikan kita. Nah, dalam istilah di systemic functional linguistic kita sebut dengan judgment, ya, itu kita mengejudge gitu, kita menilai, kita memberikan apresiasi terhadap apa, mengejudge, menilai terhadap tingkah laku, makanya disebut dengan behavior, social behavior. Nah, dalam social behaviornya ini kita ada dua, yang namanya social sanction dan social esteem. Nah, begitu ya. Sedangkan pada yang ketiga itu disebut dengan valuation atau disebut dengan apresiasi. Apresiasinya di sini bagaimana tindakan atau penilaian kita terhadap pengguna bahasa, ya, di masyarakat. Nah, karena ini berkaitan dengan interpretasi, maka di sini berkaitan dengan semiotik sosial, begitu loh. Ya, sekali lagi saya tegaskan. Jadi sosial semiotiknya Halliday dengan sosial semiotiknya sosial semiotiknya Roland Barthes, ya, itu beda, ya, beda. Walaupun intinya konsep dasar semiotiknya itu adalah ada tanda, ya, kemudian tandanya itu akan memunculkan yang namanya petanda, kemudian yang kita ada yang disebut dengan penanda. Jadi tanda itu memunculkan dua, yaitu ada petanda dan ada namanya penanda, ya. Seperti itu. Ketika kita bicara dengan, kita balik lagi karena kita hanya fokus kepada attitude saja hari ini. Ketika kita bicara dengan attitude, ya, kita ambil dulu emosional, itu affect. Nah, affect ini, sekali lagi, affect ini bisa, ya, bisa dianalisis atau bisa dievaluasi dengan paling tidak tiga konsep dasar yang berkaitan dengan affect.
Yang pertama itu namanya happy and happiness and unhappiness. Itu yang satu. Jadi berkaitan dengan bahagia dan tidak bahagia. Nah, jadi selama ini orang melihat itu hanya kata sifat saja. Ya, misalkan saya sedih. Oh, sedihnya ini berkaitan dengan yang namanya unhappiness. Saya senang sekali, ini senangnya ini berkaitan dengan happiness. Misalkan begini, selama saya kuliah di Universitas ABC, saya sangat senang sekali belajar bahasa Inggris. Oh, kalimat seperti itu bisa dianalisis bahwa pengguna bahasa itu ya merasa senang atau merasa tertarik kuliah di Universitas ABC. Lo kok tahu? Karena ada kata senang. Senangnya ini dia tergolong dengan affect yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan happiness. Happiness. Nah, walaupun demikian, ya kita tidak boleh hanya berfokus kepada, sekali lagi, kita tidak boleh hanya berfokus kepada ya gini saja, apa namanya, adjektif saja, tetapi juga harus berkaitan dengan, sekali lagi, ini harus juga berkaitan dengan yang lain seperti verbal. Contoh, saya menangis. Nah, ini menangis ini kan proses tingkah laku, atau dalam Halliday bukunya disebut, dalam bukunya Halliday mengatakan bahwa menangis itu merupakan verba, ya, verba tingkah laku, ya, yang bersifat dengan psikologi. Ya, begitu loh dalam bukunya Halliday ya. Nah, terus kata menangisnya ini kita berikan interpretasi gitu. Karena secara umum, ya, secara umum orang itu menangis disebabkan oleh adanya ketidaksenangan. Ya, sebut dengan unhappiness. Walaupun ada menangis, tapi nangisnya itu beda. Beda jenisnya itu. Ada menangis bahagia dan sebagainya. Tapi itu beda. Tetapi secara umum, ya, menangis itu disebabkan oleh adanya happiness, unhappiness gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu kondisinya. Nah, oke. Orang tuanya meninggal. Nah, meninggal juga, loh, kok itu dia termasuk kan dia termasuk proses tingkah laku. Nah, begini contohnya begini. Maaf Bapak Dwi dosen, maaf Ibu dosen, saya tidak bisa ikut kuliah sekarang karena ya orang tua saya meninggal. Nah, begitu ada kata meninggal, jangan melihat verbanya saja, tetapi bagaimana kita bisa memberikan interpretasi. Nah, verba meninggal inilah merupakan salah satu contoh, ya, salah satu contoh yang berkaitan dengan unhappiness, begitu ya. Jangan, sekali lagi, jangan ngapalin begini, ini kata sifatnya begini, enggak, pakai konsep saja. Jadi yang berkaitan dengan happiness atau happiness. Yang kedua berkaitan dengan nyaman dan tidak nyaman. Nah, contoh, ya, nyaman dan tidak nyaman. Itu nyamannya itu apa? Oh, saya apa namanya? Saya senang tinggal. Oh, berarti kan juga selain kita bisa melihat itu adalah happiness, tetapi juga kita bisa melihat ada kenyamanan. Jadi contoh lagi, saya tinggal lama di Denpasar karena saya bekerja di hotel lebih dari 10 tahun. Nah,
Jadi kalimat itu ya bisa dilihat dari rasa nyaman dan ketidaknyamanan. Karena logikanya begini, bandingkan dengan kalimat saya bekerja hanya setahun di hotel ABC. Anton bekerja lebih dari 10 tahun. Ini kan mungkin saja saya tidak nyaman, sehingga saya mengatakan saya hanya bekerja 1 tahun. Anton bekerja lebih dari 10 tahun. Nah, Anton itu merasa nyaman begitu loh. Ya. Nah, itu. Jadi kata lebih dari 10 tahun ejang itu bisa digunakan sebagai indikator rasa nyaman dan tidak nyaman, begitu. Itu logikanya. Jadi jangan kaku lagi dengan adjektif, tapi karena kita bicara dengan systemic functional linguistic, berarti kita bicara dengan fungsinya, ya, perasaannya kan sudah ditekankan tadi. Oh, ini menandakan the way of feeling. Jadi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memandang yang dikaitkan dengan emosional gitu ya. Begitu. Itu namanya efek. Ya, yang ketiga itu ada kenyamanan tadi kan, keamanan. Ya, yang ketiga. Tadi ada namanya happiness, ya. Terus ada namanya security, and ada namanya berkaitan dengan keamanan, ya, keamanan. Nah, jadi saya merasa aman. Nyaman kan beda, aman dan nyaman kan berbeda. Ya, saya aman di sini. Nah, itu ya. Itu berkaitan dengan kembali lagi psikologi, emosi. Itu yang didasari tiga itu, ya. Kemudian kita lihat sekali yang kedua itu ada namanya social behavior. Ini berkaitan dengan yang kita sebut dengan judgment. Makanya kalau kita bicara tentang bagaimanakah tingkat efektifnya dalam teks atau dalam komunikasi, ya. Yang kedua, bagaimanakah judgmentnya. Yang ketiga, bagaimanakah valuation atau appreciation, ya. Nah, sekali lagi judgment itu, ya, yang dinilai itu adalah tingkah laku yang dilakukan di masyarakat, begitu. Tingkah lakunya ini bisa dilihat dari segi bahasa nonverbal dan bahasa verbal, ya, bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Nah, ini yang kita sudah diskusikan tadi. Yang pertama itu ada namanya social sanction, ya, social sanction. Dan kemudian yang berikutnya adalah social esteem. Yang social sanction, ya, ini berkaitan dengan etika. Misalkan ada kasus orang memukul, nah kita sudah bisa melihat itu adalah social sanction seperti apa, ya. Social sanctionnya apa? Karena cara konsep dasar social sanction itu ada dua secara umum, ya. Dasarnya itu ada dua, itu ada estetika dan ada etika. Jadi apapun itu namanya, kata sifat, kata kerjanya, atau verbalnya atau adjangnya dan seterusnya, yang berkaitan dengan social sanction, ya, kata sifat, kata benda, adjang dan seterusnya. Kalau dia bicara dengan etika, ya, kalau dia bicara dengan estetika, itu pasti dia namanya social sanction. Contoh, ada saya tadi melihat di koran, ya, ada
apa namanya, pengemudi, bukan pengemudi ya, ya yang bawa mobil, apa namanya, pengemudi atau apapun namanya ya. Jadi yang bawa mobil itu arogan sekali ya, ngomong mencak-mencak di depan orang lain. Nah, jadi kita ya, kita akan melihat bahwa orang ini adalah orang tidak beretika. Masa di depan orang itu ngumpat-ngumpat, marah-marah dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan etika. Kemudian ada estetika. Nah, estetika sih seperti yang saya katakan tadi. Ada estetika itu kan berkaitan dengan seni, cara atau bagaimana sesuatu yang dilakukan sehingga orang itu merasa terkesan terhadap perilaku yang dilakukan. Apakah itu enak didengar nggak? Nah, gitu. Kalau dia estetika kan bicara dengan seninya, tetapi kalau kita bicara dengan etika itu pantas atau nggak pantas gitu, itu namanya ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana bahasa itu ya dikemukakan melalui proses ya penilaian tingkah laku yang dilakukan oleh pengguna bahasa, yaitu berkaitan dengan yang kita sebut dengan social esteem. Social esteem ini ya, ini dibagi secara dasarnya itu dibagi 3 ya. Yang pertama ya berkaitan dengan kompetensi ya, kompetensi. Oke, dia pintar sekali. Oh, berarti kompetensi dia ya, kompetensi. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya kemandirian ya. Kemandirian. Jadi yang pertama itu adalah kompetensi. Contoh, dia meraih gelar doktor. Itu kan bicara masalah dia punya kompetensi ya, dia punya kompetensi. Itu namanya social esteem. Kemudian yang mandiri. Oh, dia hidup di pasar bersama istrinya, jadi dia makan apa adanya dan sekaligus dia berjuang sedemikian rupa untuk melangsungkan hidupnya. Itu namanya mandiri ya, itu namanya mandiri. Yang ketiga, masalah kebiasaan ya, masalah kebiasaan atau kenormalan gitu loh ya. Nah, jadi contoh, dia sangat lembut kepada setiap orang. Oh, berarti dia mempunyai jiwa yang bersahabat, jiwa yang sangat bijaksana. Itulah yang kita sebut dengan kenormalan atau disebut dengan kebiasaan. Jadi saya sekali lagi, social esteem itu bicara dengan satu, bicara dengan kemampuan. Yang kedua ya, bicara dengan tadi kan ada kemampuan, ada kemandirian. Yang kedua, yang ketiga ada kenormalan. Begitu. Terus berikutnya ya, ada namanya apresiasi ya, apresiasi. Jadi kita memberi apresiasi terhadap seseorang, yaitu seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau apresiasi, otomatis kita sudah bermain interpretasi yang didapatkan dari suatu fenomena sosial yang dilakukan oleh orang atau pengguna bahasa itu sendiri. Nah, sehingga di sini ada munculnya nggak suka, tidak suka, menarik, tidak menarik. Nah, begitu saja. Nah, terus nanti kita akan otomatis dari apa yang dilakukan oleh pengguna bahasa itu, muncullah yang namanya yang sosial semiotik tadi ya.
Jadi sosial semiotiknya ini akan memunculkan penilaian atau disebut dengan valuation ya terhadap ya terhadap ya terhadap apa yang dilakukan oleh pengguna bahasa itu sendiri, begitu ya. Nah, contoh contoh uh, Budi Yatno, nah, nama orang, nama orang ya. Kalau punya nama yang sama, tolong jangan tersinggung karena ini suatu contoh saja. Budiyatno adalah orang yang selalu bangun di atas jam 12. Begitu dia bangun, dia langsung ke kamar mandi dan langsung makan siang. Makan pagi nggak ada. Nah, jadi kalimat itu meskipun pendek, kita kan bisa melihat ya. Kalimat bangun siang itu kalau sudah logikanya makan siang terus lakukan ini, tidak melakukan sesuatu, itu namanya orang itu pasti tidak berguna. Tidak berguna. Nah, karena tidak berguna berarti dia tidak boleh katakan tidak punya kemandirian dia gitu. Kenapa? Dia kan baru bangun jam 12. Terus makan. Terus dari mana dia dapat nasi, dari mana? Nah, sehingga tanda kutip ini tidak ada rasa mandiri. Nah, kata bangun siang itu bisa digunakan sebagai indikator bahwa orang ini tidak tetapi jangan sekali-sekali hanya pada kata saja, tapi lihat konteksnya juga. Nah, konteks bertemu dengan bahasa kata ya akan munculkan yang namanya linguistic proof, yaitu bukti-bukti linguistik, begitu ya. Jadi sekali lagi jangan kaku dengan kata, tapi lihat kombinasi antara bahasa dengan konteksnya yang terjadi pada saat itu. Begitu, itu konsep dasarnya ya. Ya, konsep dasarnya seperti itu. Oke. Berikutnya. Nah, itu kan analisis dari social esteem. Kalau ada social sanction ada nggak kena? Saya pikir lihat konteksnya yang lebih dalam. Tapi kalau seperti itu kalimatnya tidak. Dia lebih banyak pada pada social esteem yang berkaitan dengan orang ini bangun jam 12 setiap hari, langsung makan, habis itu buat dia HP dan seterusnya, udah jam 4 lagi tidur. Nah, ini sama seperti ini, orang ini nggak mandiri dia ya. Jadi kembali lagi ke teorinya tadi, bicara dengan social esteem. Terus apakah kalau kita melihat dari segi efeknya ini? Nah, efeknya ini sekali lagi, efeknya ini dia nyaman gitu, makanya dia terus menerus. Tetapi kembali lagi, pengguna bahasa itu akan dinilai oleh orang lain. Ya, orang lain itu akan merasa tidak senang. Jadi kalau kita melihat secara efeknya itu, dia katakan sebagai tidak senang, berarti berkaitan dengan unhappiness. Begitulah. Itu gininya, dasar dari berpikir tentang apa yang disebut dengan efek, apa yang disebut dengan judgment. Nah, terus bagaimana kalau dia bicara dengan apresiasi? Seperti yang saya katakan tadi, ya, ada tindakan, ada penilaian, ada tindakan, ada penilaian secara semantiknya. Nanti satu langkah lagi, orang lain akan bisa memberikan suatu penafsiran atau interpretasi. Inilah yang saya sebut dengan semiotik. Dia tidak ngomong dia malas, tetapi kita sendiri mengatakan, oh, ini orang ini nggak guna lah. Kenapa kok dia bangun jam 12 setiap hari? Habis itu dia mandi, habis itu makan, habis itu nganggur misalkan. Nah, intinya orang ini tidak
berkualitas, tidak berguna, ya, tidak berguna, tidak punya kemampuan, ya, sehingga sekali lagi, sehingga secara apresiasi orang ini dikatakan sebagai orang yang malas, ya. Nah, jadi seperti itu contohnya ya. Nanti kita lihat-lihat dulu contoh-contohnya, silakan praktekkan ya, analisis bahasanya dengan teori yang pertama aja dulu. Ya, yang pertama aja dulu, yaitu bicara dengan affect, judgment dan appreciation. Begitu ya. Oke, nah makanya sekali lagi setiap bahasa itu dia multi dimensi, ya, dia multidimensi. Makanya ketika kita menggunakan bahasa di masyarakat, begitu ada yang memberikan negatif dan seterusnya, itu jangan marah. Kenapa begitu? Karena bahasa itu, sekali lagi, karena bahasa itu adalah bahasa ya yang bisa dilihat oleh orang lain berdasarkan sudut pandang masing-masing. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bisa dilihat secara attitude. Kenapa? Karena attitude itu kan sudah punya teori tadi, bicara dengan ada yang namanya affect, ada namanya judgment, dan ada namanya appreciation. Ya. Oke, baik, segitu dulu. Jadi semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami dengan baik. Semoga ya kita diberikan kerahayuan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga topik yang kita didiskusikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.